Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ajartix, ayo belajar matematik. Kali ini di channel Purwoko Utama Binangun akan membahas tentang materi fungsi atau pemetaan kelas 8 di semester ganjil. Sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi, ya. Tapi mungkin langsung ke soal-soalnya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sedetail-detailnya materi tentang fungsi atau pemetaan. Oke, langsung saja. Sebelum kalian mengetahui tentang fungsi, saya sarankan kalian harus paham tentang konsep apa itu tentang fungsi. Maka kita buatkan tentang peta konsep fungsi itu sendiri. Jadi sebelum kalian membahas secara detail, untuk mengingat materi-materi fungsi ini, alangkah baiknya kamu harus mengetahui petanya dulu. Fungsi itu kamu harus mengetahui pengertian fungsinya dulu. Setelah mengetahui pengertian fungsi, diharapkan kamu harus tahu juga terkait dengan domain, kodomain, dan rank. Setelah itu saya sarankan kamu harus bisa menggambar grafik fungsi. Setelah menggambar grafik fungsi, kita masuk ke soal-soal yang akan lebih mendalam lagi, yaitu menghitung banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari dua himpunan atau yang korespondensi satu-satu. Selanjutnya kita masuk ke soal-soal yang lebih hot lagi, yaitu menghitung dan menentukan bentuk fungsi jika nilainya diketahui, atau menghitung dan menentukan nilai fungsi jika nilai variabelnya itu berubah. Langsung saja kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung menuju ke pengertian fungsinya. Nah, apa itu fungsi? Nah, sebelum kalian mengerti tentang pengertian fungsi, coba kamu amati dulu gambar diagram panah berikut ini. Sebelumnya, kalau dalam relasi itu bisa dinyatakan dalam diagram panah atau grafik kartesius, satu lagi itu dengan himpunan pasangan berurutan. Coba kita amati gambar diagram panah ini. Ada dua himpunan A dan B. A itu nama orang dan B itu bulan. Dan relasinya itu lahir pada bulan, ya. Made lahir pada bulan Maret, Cindy lahir pada bulan Januari, Carlos lahir pada bulan Desember, dan Meta lahir pada bulan Agustus. Sudah kalian amati? Nah, jika kita perhatikan, ada keistimewaan pada relasi lahir pada bulan yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Apa keistimewaannya? Yang pertama yaitu setiap atau semua siswa pasti mempunyai bulan kelahiran. Pasti apa tidak? Pasti. Semua orang di dunia ini pasti memiliki bulan kelahiran. Sehingga dapat kita simpulkan, setiap anggota di himpunan A itu pasti mempunyai kawan dengan anggota B, ya. Nah, yang kedua, semua siswa pasti mempunyai satu bulan kelahiran. Pasti apa tidak? Ya pasti. Apakah mungkin satu orang memiliki dua bulan kelahiran? Tidak, pasti hanya ada satu, ya. Nah, kecuali kalau ada kesalahan dan ada perdebatan. Ini lahirnya di mana? Ini bulan apa? Nah, seperti itu. Menurut A lahir bulan apa? Menurut B lahir bulan apa? Seperti itu. Pasti itu seperti itu. Tapi kenyataannya pasti satu orang itu punya satu bulan kelahiran. Dapat disimpulkan sehingga setiap anggota A hanya mempunyai tepat satu kawan dengan anggota B. Nah, dari relasi tersebut itu yang namanya pemetaan atau fungsi.
fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Kita simpulkan ya, suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan apabila setiap atau semua anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Bisa dipahami ya kalimatnya ya. Semua anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Nah, coba apabila kalian sudah paham, kita beri contohnya. Bisa ditebak apa tidak? Disajikan sebuah diagram panah seperti ini. Apakah ini termasuk fungsi atau bukan fungsi? Ya, betul. Itu namanya bukan fungsi. Alasannya kenapa? Ya, karena itu apa? Syarat yang pertama, semua anggota himpunan A itu memiliki pasangan. Itu bisa. Syarat yang kedua yang tidak terpenuhi, itu apa? Ada anggota himpunan A yang memiliki dua pasangan. Nih pasangannya. Itu anggota A yang mana? Angka 1. Ini pasangannya ada dua, itu dengan A dan dengan B. Padahal syarat fungsi itu apa? Hanya memiliki satu pasangan. Makanya ini akan gugur syaratnya. Jadi betul, ini namanya bukan fungsi. Coba yang ini, gambar ini. Apakah ini fungsi atau bukan fungsi? Ya betul, ini namanya fungsi. Kenapa fungsi? Ya, dilihat dari anggota A itu semua punya pasangan. Kemudian anggota A itu hanya satu pasang saja dengan anggota B. Loh, itu kan B punya, ada yang punya dua pasangan, yaitu A, itu pasangannya A1 dan A2. Nah, untuk fungsi itu anggota B tidak dipermasalahkan. Ya, yang penting apa? Anggota A-nya itu tepat satu pasangan. Coba yang ketiga ini. Apakah ini fungsi atau bukan fungsi? Fungsi, Pak. Oh, ini salah. Ini yaitu bukan fungsi. Kenapa? Ya, syarat yang pertama itu langsung gugur. Semua himpunan anggota A memiliki pasangan. Nah, anggota A apa saja? 1 punya pasangan, punya. 2 punya pasangan, punya. 3, nah, 3 tidak memiliki pasangan. Nah, dari hal ini saja itu sudah menggugurkan persyaratan fungsi. Jadi gambar nomor 3 itu namanya bukan fungsi. Coba kita ambil contoh yang lain. Dari himpunan pasangan berurutan, ya. Nomor 1, HPB-nya yaitu 13, 23, dan 33. Apakah ini termasuk fungsi? Ya, betul. Ini fungsi. Kenapa? Nah, kalau kita buat diagram panah seperti ini. Nah, di angka yang depan 1, 2, 3 ini yang kita ambil sebagai anggota A, ya. Nah, yang belakang 3, 3, 3 itu jadi anggota B. Nah, karena ini tiganya sama, ya tetap itu tulisnya tetap satu saja, 3 di sini saja. Nah, ini semua anggota A punya pasangan dan tepat satu. Nah, ini namanya apa? Fungsi. Coba yang nomor 2, HPB 1, 2, 1, 3, 1, 4. Apakah ini fungsi? Nah, bukan fungsi. Kita lihat, kenapa bukan fungsi? Nah, 1, 1, 1 itu anggotanya, ini harusnya A ya, ini bukan B ya. Nah, ini A. Nah, ini B, ini kebalik. Nah, ini 2, 3, 4. Nah, pasangan yang anggota A yang pertama ini, ya, ini ternyata apa? Memiliki pasangannya 3. Nah, ini kan sudah menyalahi syarat yang kedua, yaitu apa?
tepat satu pasang. Ini malah lebih dari satu pasang. Makanya yang HPP ini namanya bukan fungsi. Oke, paham ya? Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lihat peta konsepnya. Setelah kita paham pengertian fungsi, nah kita coba pengertian domain, kodomain, dan rank. Apa itu domain, kodomain, dan rank? Nah, kita memakai diagram panah sebelumnya ya. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu letaknya di mana? Daerah asal itu terletak pada himpunan A. Nah, ini namanya daerah asal. Siapa anggotanya saja? Nah, ini yang di A, Made, Cindi, Carlos, Ridwan, Meta. Kodomain. Apa itu kodomain? Kodomain itu daerah kawan terletak pada himpunan B. Nah, siapa saja? Januari, Maret, Juli, Agustus, dan Desember. Sedangkan rank, apa itu rank atau daerah hasil? Daerah hasil yaitu, nah ini, anggota himpunan B yang memiliki hubungan dengan anggota himpunan A, atau kata mudahnya yaitu seperti ini. Anggota B itu yang kena panah apa saja? Nah, yang kena panah siapa saja? Januari, Maret, Agustus, dan Desember. Nah, mudahkan domain, kodomain, dan rank. Oke, kalian sudah paham?